ada yang satu dalam gedung dan yang satu pelayanan di luar gedung. Nah, khusus untuk di luar gedung, nah Ibu Kapus harus bisa membagi para petugas, ya. Apalagi nanti ada program pemeriksaan kesehatan gratis yang pada intinya teman-teman ini harus bisa menjemput bola. Karena nanti akan dideskripsikan siapa saja yang nanti mendapatkan pelayanan kesehatan gratis ya pada saat ulang tahun maupun lainnya. Tapi saya minta dulu Ibu Kapus untuk menjelaskan yang di dalam gedung ini bagaimana. Nanti yang di luar gedung saya minta dokter berdua yang pelayanan ambulans atau pusling ataupun yang lain. Silakan. Terima kasih Bapak, izin menjawab. Untuk di dalam gedung itu kami lakukan pelayanan dari jam 7:30 pagi sampai jam 2 sore. Itu terdiri dari pelayanan dari rawat jalan, umum, anak, MTBS, gigi, KIA, KB, pemeriksaan laboratorium sederhana tingkat puskesmas. Selama ini yang menjadi kendala adalah di saat kami pelayanan dalam gedung dengan jumlah tenaga yang terbatas, bertepatan dengan kegiatan posyandu yang berbasis ILP itu, yang tenaga yang turun waktu posyandu itu harus ada cashlingnya, tenaga labnya, tenaga bidannya, tenaga perawatnya, ya, sehingga pelayanan dalam gedung ini jadi terhambat. Sedangkan kunjungan kami Bapak rata-rata itu di atas 20, di bawah 40 dalam sehari. Sehari ya? Iya, jadi kunjungan kurang lebih 40 pasien. Silakan untuk pelayanan luar gedung, Dokter. Terima kasih. Kalau untuk pelayanan luar gedung sama seperti program puskesmas lainnya, pasti ada pelayanan program. Karena puskesmas itu beda dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit itu kan total untuk kuratif, jadi di dalam gedung. Tetapi kalau kami puskesmas, dokter-dokternya, tenaga kesehatannya, selain bekerja untuk kuratif, kami juga harus bekerja untuk program. Karena tugas kami adalah untuk pencegahan penyakit dan KLB di sini. Jadi kami walaupun kami tetap melayani di sini, kami punya kewajiban untuk ke lapangan. Jadi fungsi kami berbeda dengan rumah sakit, sudah pasti. Jadi makanya kalau di puskesmas itu, karena kami kebetulan berdua, kalau satunya yang keluar, yang satunya tanggung jawab di dalam. Nah begitu. Jadi memang jadwal kerjanya dokter di puskesmas kadang-kadang lebih panjang, tidak sama dengan rumah sakit. Makanya kalau di sini sistemnya tidak selalu kami harus hadir, karena sistem pelayanan kami juga bisa on call, itu dianggap pelayanan kesehatan. Karena kami harus keluar. Bisa, itu on call. Karena sekarang kan juga pelayanan kesehatan sistemnya daring juga bisa kan, untuk mendekatkan pelayanan tidak harus kami hadir. Baru disebut kami pelayanan tidak, itu yang kadang-kadang masyarakat salah memahami. Begitulah cara kami membagi tugas kami, bagaimana supaya dalam gedung maupun luar gedung itu bisa sinkron, tercover semua. Dengan tenaga yang berapapun kami berusaha untuk manajemen waktu, manajemen tenaga, supaya semuanya terlayani. Ini dokter yang muda ditanyakan suka dukanya puskesmas ini. Ya, kalau suka duka pasti lebih banyak suka, sehingga saya masih ada bertahan sampai sekarang. Hanya mungkin sistem perpanjangan kontrak dan mungkin Pak Wakil mungkin di akhir tahun sudah bisa diperkirakan gitu, tidak di awal tahun baru. Di akhir tahun kalau bisa sudah ada info-info. Sekretaris di awal tahun sudah kerja. Ya, sehingga awal tahun sudah. Ya, berarti sistem kontraknya itu harus disiapkan dinas sebelum berakhirnya tahun. Ya. Apa yang diharapkan oleh bapak-bapak dewan dewan dan bertiga atau bersatu tadi? Ada apa yang saya ilustrasi bapak dewan? Mungkin itu. Mungkin kami punya apa ya? Kami cuma standar pelayanan. Iya, standar pelayanan. Fasilitas penunjang, mungkin kan bisa dorong lewat pokir gitu. BPJS masyarakat mungkin diperhatikan, sehingga kami banyak kendala dengan pasien umum yang harusnya kami rujuk, mereka tidak punya biaya, sehingga pulang paksa, datang dalam keadaan sudah jelek, sehingga
Sini omong ke Bapak Dewan atau omong ke Pak Dewan. Oh ya, saya kira omong ke Om Bupati bisa juga. Oh ya, jadi baik, berkaitan dengan BPJS, beberapa waktu lalu kami sudah FDP dengan Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kependudukan. Untuk menu BPJS, Pemda sudah alokasikan anggaran melalui Dinas Sosial. Nah, sepanjang ini kita dari desa-desa ini mesti proaktif untuk mengidentifikasi bagi warga-warga masyarakatnya yang memiliki BPJS yang bersumber dari APBD 2 yang sudah tidak aktif, akan segera ke sana untuk mengurusnya, untuk diaktifkan kembali. Ya, seperti itu. Mumpung anggarannya ada, makanya di beberapa tempat waktu kami turun desa selalu kami sampaikan kepada beberapa kepala desa agar BPJS ini menjadi tolak ukur kita untuk bagaimana masyarakat itu mendapatkan pelayanan yang benar-benar sesuai harapan. Barangkali kepada saya bisa. Silakan. Puskesmas Mahapenda punya 2 mobil, ya, 1 mobil ambulans, yang 1 mobil biskuit. Tapi tenaga sopir kami cuma 1, itu pun tenaga kontrak Bapak. Habis itu dengan kunjungan begitu tinggi, otomatis tingkat kebersihan puskesmas ini sebenarnya tidak seperti ini. Karena kunjungannya begitu tinggi. Kami punya cleaning service Bibi Sumi ini, dia mendapatkan upah dari internal puskesmas Bapak di bawah UMR, cuma 500.000 Iya, per bulan. Ibu Kapus dengan pendapatan per bulan dari kapitasi itu bisa mengangkat outsourcing. Outsourcing itu ya sama dengan